Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Mekanika Fluida, di mana pada sesi yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang medan tegangan, kekentalan, dan tegangan permukaan yang terjadi pada fluida. Oke, kita ke bagian yang pertama, yaitu mengenai medan tegangan. Jadi, fluida itu pada dasarnya mengalami dua macam gaya. Yang pertama adalah gaya permukaan. Gaya permukaan ini terjadi ketika partikel fluida itu mengalami kontak dengan partikel lain. Partikel lain ini bisa fluida yang lain. Contohnya ketika ada cairan di atasnya terus ada gas gitu ya, atau udara, atau dia bersentuhan dengan benda padat. Nah, gaya permukaan di sini itu akan menyebabkan munculnya tegangan permukaan. Yang kedua adalah gaya badan atau body force. Body force ini terjadi terhadap keseluruhan partikel. Jadi bukan partikel yang ada di permukaan saja atau yang mengalami kontak dengan partikel lain, tapi secara keseluruhan partikel itu mengalami body force. Nah, body force ini umumnya disebabkan oleh banyak faktor, bisa temperatur, bisa tekanan, bisa juga eh, yang utama adalah gravitasi. Nah, berikutnya kita bicara mengenai kekentalan. Nah, fluida itu tentu berbeda-beda kondisinya antara fluida yang satu dengan fluida yang lain. Salah satu pembeda adalah kekentalan atau viskositas. Jadi, kekentalan ini sebenarnya berkaitan dengan gaya geser dan laju deformasi yang terjadi pada fluida. Nah, kekentalan yang berbeda ini umumnya dipengaruhi oleh eh, kondisi atau kondisi intermolekular antar partikel-partikel atau molekul-molekul dalam fluida itu sendiri. Jadi ketika viskositasnya rendah atau kita bilang encer gitu ya, itu adalah ketika ikatan antar molekulnya itu lemah. Contohnya air gitu ya, air biasa itu, air pump gitu ya. Nah itu sangat encer sekali gitu ya. Kalau medium viscosity maka ikatan antar molekulnya sudah lebih kuat gitu ya, tapi nggak sangat kuat sekali. Sehingga gaya geser yang diperlukan untuk melakukan deformasi terhadap lidah itu menjadi lebih besar. Contohnya adalah minyak zaitun atau olive oil. Nah, sedangkan yang viskositasnya tinggi itu berarti ikatan antar molekulnya itu sangat kuat. Contohnya pada madu, madu itu kan kalau Anda tahu madu murni itu kan kental sekali gitu ya. Sehingga lebih sulit mengalir. Lebih sulit mengalir itu berarti lebih sulit terdeformasi. Nah, lebih sulit terdeformasi berarti untuk membuat deformasi terjadi atau membuat fluida itu mengalir dibutuhkan shear stress atau gaya geser yang lebih besar. Nah, berdasarkan kekentalannya, gitu ya, berdasarkan perbandingan itu istilahnya antara kekentalan dan laju deformasi atau shear rate-nya, fluida ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Fluida Newtonian adalah fluida yang perbandingan antara kekentalan atau viskositas dengan laju deformasi atau shear rate-nya itu seimbang, proporsional istilahnya. Jadi sebanding. Jadi kalau eh, viskositasnya naik sekian persen, maka shear rate-nya naik sekian juga, gitu ya. Istilahnya gitu. Sedangkan yang perbandingan antara viskositas dan laju deformasinya itu tidak sama atau tidak sebanding, itu disebut sebagai fluida non-Newtonian. Nah, fluida non-Newtonian ini bisa dua ya, bisa yang shear laju deformasinya itu meningkat, atau kita nyebutnya shear thickening gitu ya. Jadi viskositasnya lebih besar gitu ya.
Jadi gaya geser yang diperlukan lebih besar atau bisa jadi yang lebih encer atau shear thinning. Nah, berikutnya viskositas ini eh, ketika dalam suatu formulasi itu merupakan suatu konstanta gitu ya. Kita wujudkan dalam sebuah konstanta yang menghubungkan antara tegangan geser dengan laju deformasi atau shear velocity. Nah, di sini viskositas yang utama adalah viskositas absolut atau kita nyebutnya juga viskositas dinamik. Nah, viskositas dinamik ini ditentukan oleh perbandingan antara tegangan geser dengan shear velocity atau kecepatan geser atau laju deformasi. Nah, tentu kalau tegangan gesernya makin besar, tentu laju deformasinya semakin rendah, maka bisa kita katakan viskositasnya membesar atau dia sangat kental. Kemudian ada yang kita sebut sebagai viskositas kinematik. Nah, viskositas kinematik ini adalah viskositas ketika fluida itu sudah mengalir. Jadi kalau viskositas absolut atau dinamik tadi sebenarnya viskositas yang diperoleh ketika istilahnya kayak viskositas potensial gitu ya. Jadi ketika fluida itu belum bergerak. Tapi ketika fluida itu sudah mengalami pergerakan, entah karena berbagai pengaruh gitu ya, termasuk pengaruh tekanan dan yang lainnya, maka berlaku satu konstanta yang disebut sebagai viskositas kinematik. Nah, viskositas kinematik ini dipengaruhi atau merupakan perbandingan antara viskositas dinamik dengan massa jenis fluida atau density. Jadi, viskositas kinematik akan makin besar kalau viskositas dinamiknya membesar atau lebih kental atau bisa jadi karena pengaruh massa jenisnya. Umumnya ketika suatu fluida itu lebih kental, tentu massa jenisnya ya lebih besar gitu ya. Secara umum, tapi ya ketika dia mengalir ya kita nggak pernah tahu ya karena banyak pengaruh. Ada pengaruh temperatur, pengaruh eh, tekanan dan lain sebagainya. Contohnya begini, air gitu ya. Eh, atau yang paling mudah tentu madu aja lah gitu ya. Madu tentu Anda lihat madu itu punya kekentalan gitu ya. Kekentalan yang besar. Tapi ketika kita panaskan karena pengaruh temperatur itu molekul-molekulnya akan memisah gitu ya istilahnya. Akan lebih renggang sehingga dia kondisinya lebih encer. Nah, itu yang menunjukkan bahwa viskositas itu tidak tunggal, terutama ketika ada pengaruh-pengaruh lain. Nah, yang terakhir adalah tegangan permukaan. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa eh, gaya permukaan terjadi ketika partikel fluida itu berhubungan atau bersentuhan dengan partikel lain. Entah itu fluida yang lain, yang beda jenis, atau yang paling mudah tentu kita amati pada benda padat, gitu ya, pada solid surface. Nah, kalau untuk membedakan berapa besar tegangan permukaan yang terjadi, itu dipengaruhi oleh sudut kontaknya. Yang paling mudah adalah ketika kita melihat hmm, suatu air ketika jatuh pada permukaan yang berbeda. Bisa jadi air itu ketika menyentuh permukaan benda padat, dia akan complete wetting. Complete wetting itu membasahi 100%. Nempel lah istilahnya, jadi basah gitu kan. Jadi nggak mengalir lagi gitu ya. Misalnya air itu kita kenakan pada kain. Kan otomatis dia langsung membasahi kain. Itu namanya complete wetting, gitu. Basah secara keseluruhan. Nah, itu sudut kontaknya 0 derajat. Itu menunjukkan bahwa tegangan permukaannya hampir nggak ada gitu ya. Tapi pada permukaan yang lain, bisa jadi yang terjadi adalah partial wetting atau non wetting sama sekali. Kalau non wetting kita amati bisa yang paling mudah adalah pada daun talas gitu ya. Kalau Anda amati air yang kita jatuhkan pada daun talas atau permukaan yang ada lilinnya gitu ya, itu kan air cenderung akan membentuk bulatan-bulatan. Dalam artian tidak dapat membasahi permukaan.
itu menunjukkan tegangan permukaan yang terjadi itu sangat besar sehingga mencegah eh, fluida itu untuk kontak dengan permukaannya. Jadi kontaknya menjadi minimum. Ya. Jadi semakin besar tegangan permukaan maka kontaknya menjadi minimum. Nah, kalau dalam kondisi non-wetting, maka tegangan permukaannya di atas 90 derajat atau bahkan mungkin kalau full sekali itu 180 derajat. Nah, konsep tegangan permukaan ini banyak dimanfaatkan gitu ya, terutama oleh makhluk hidup di sekitar kita. Kalau Anda lihat terutama makhluk hidup yang dapat berjalan di atas air, seperti laba-laba air gitu ya, itu eh, atau mungkin nyamuk, ya, lalat. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai tegangan permukaan pada kakinya. Nah, sehingga air itu dia tidak dapat terjeblos itu ke dalam air itu. Nah, jadi istilahnya bisa mengambang itu. Jadi manfaatkan konsep tegangan permukaan itu tadi. Sehingga tegangan permukaan ini dapat melawan gravitasi gitu ya atau bobot badan dari hewan tersebut. Oke, demikian materi kita di sesi yang ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.